underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, warga Kota Malang sempat digegerkan dengan adanya tabloid bernama KBA Newspaper yang sampulnya itu memajang foto Anies dengan judul "Mengapa Harus Anies?" dan ini beredar di masjid. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, berita ini kan cukup mengejutkan. Ya. Ini pemilu kan tahun 2024. Ya. Nah, sekarang dua-dua di triwulan terakhir ini ini kok sudah panas ya. Itu ada tabloid yang diterbitkan oleh KBA Newspaper itu ternyata sudah beredar di sebuah masjid di Malang. Betul. Ya, itu dibagi-bagikan gratis ya dengan cetakan yang warna-warni cukup bagus ya. Dan dalamnya itu ya boleh dikatakan itu kalau orang umum ya ini kampanye terselubung. Ya. Karena seperti kita ketahui kan Anies itu kan boleh dikatakan itu kan prestasinya itu kan dianggap enteng ya. Jadi waktu jadi menjabat sebagai gubernur di Jakarta itu kan dianggap tidak ada prestasi. Apa yang dikatakan ya itu tidak terwujud sesuai dengan apa yang dijanjikan. Ya. Nah, kemungkinan kan biasanya kan suka nyanyi seperti yang populer itu kan lidah tidak bertulang ya. Jadi janjinya itu nggak sesuai dengan apa yang terjadi gitu kan. Nah, tapi sekarang kan namanya juga politik ya. Kalau mau mencalonkan diri kalau namanya jelek kan susah ya, maka ini pakai ilmu membagi tabloid gratis ya. Tabloid gratis itu dibagi-bagikan, dalamnya itu memuat banyak sekali berita tentang keberhasilan dari Anies. Nah, itu agar supaya paling sedikit ya golongan-golongan tertentu tadi itu yang menerima tabloid ya. Itu kan pemikirannya jadi bisa berubah. Ya, tidak merasa loh selama ini kok dikatakan prestasinya nggak bagus ya. Kok janjinya tidak sesuai dengan kenyataannya ya. Banyak itu DP 0 rupiah ya. Terus itu yang namanya mengatasi banjir itu ya, itu pakai yang istilahnya naturalisasi sungai, yang ternyata banjir tetap ada ya. Terus juga kalau ada terjadi banjir, istilahnya diganti menjadi genangan air ya. Terus mengatasi banjirnya kok aneh ya, pakai istilahnya sumur resapan karena air itu kan dari atas pasti turun ke bawah, misalnya seperti itu ya. Juga macam banyak lah ya. Jadi sepertinya apa yang dilakukan itu kok tidak sesuai gitu lah. Sekarang dengan adanya tabloid yang suaranya positif untuk Anies, ini kan diharapkan opini dari publik itu bisa berubah. Ya boleh-boleh saja orang untuk membuat seperti itu. Toh biayanya juga kita nggak keluar kan, yang keluar kan yang di dalam itu ya kan. Cuman sekarang yang menjadi masalah, bolehkah tempat ibadah itu dijadikan ajang kampanye politik? Nah, pertanyaannya menjadi itu. Nah, sekarang menjadi problem juga, apakah membagi tabloid di dalam lingkungan agama ya, misalnya masjid atau tempat ibadah tadi itu apakah dianggap itu sebagai kampanye? Nah, ini menjadi pekerjaan dari KPU agar segera menentukan langkah-langkahnya ya, jangan sampai terjadi benturan-benturan di akar bawah. Ada yang bilang ini kampanye, ada yang bilang oh ini nggak boleh, oh ini boleh, ini bukan kampanye, ini karena memberitahu. Ya kan di dalamnya nggak ada kampanye, pilihlah siapa kan enggak. Lah ini tapi kan tetap ya bisa dirasakan, tapi nggak bisa dibuktikan. Ya terasa itu hawa-hawanya kayak gitu ya. Dan sekarang semua orang tahu sebetulnya siapa KBA News ini. Ya ternyata KBA News ini memang seorang jurnalis senior yang dulu pada saat
ada kampanye pilkada itu juga merupakan tokoh yang menerbitkan beberapa tabloid maupun surat kabar, ya. Kalau nggak salah surat kabar itu namanya Jurnal Nasional, ya. Yang sekarang begitu kampanye selesai, pilkada selesai, ternyata kok koran itu juga tidak terbit, ya. Nah sekarang menjelang ada ini, kok ada tabloidnya. Lah mestinya ya kita perlu juga mengetahui saja, ya. Inilah yang terjadi sekarang. Ya. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.